Pada zaman penjajahan, Indonesia banyak mengalami penjajahan dari negara-negara lain. Pada waktu itu, para pahlawan bersatu dan bekerja sama dengan rakyat untuk mendapatkan kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia ditandai dengan adanya pembacaan teks proklamasi oleh sang proklamator, yaitu Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Momen kemerdekaan memiliki arti tersendiri untuk bangsa Indonesia. Saat itu, Indonesia akhirnya bebas dari penjajahan bangsa asing. Kemudian, Indonesia juga sudah diakui oleh negara lain sebagai negara yang berhak menentukan nasibnya sendiri. Kemerdekaan Indonesia tidak hanya bebas dari penjajahan, melainkan kemerdekaan setiap individu, juga sehingga setiap warga negara Indonesia memiliki hak asasi dan memiliki derajat yang sama satu sama lain, yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. Peristiwa proklamasi kemerdekaan mengandung arti sangat sempit lainnya dan membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan bangsa Indonesia, yaitu proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya. Dengan proklamasi, berarti bangsa Indonesia mendapat kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai bangsa yang berdaulat. Proklamasi merupakan jembatan emas untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Peristiwa kemerdekaan ini juga menjadi momen untuk mempersatukan bangsa Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Merdekanya Indonesia menjadi bukti bahwa kita sebagai masyarakat harus menyingkirkan perbedaan dan bersatu untuk memajukan bangsa. Kemerdekaan Indonesia bukanlah akhir dari perjuangan, tapi justru awal dari perjuangan bangsa. Sebagai masyarakat, kita diharapkan untuk terus memegang arti penting kemerdekaan. Selain itu, kita juga harus tetap berjuang untuk memajukan tanah air. Indonesia merupakan negara kepulauan dari Sabang sampai Merauke yang kaya akan potensi sumber daya alam. Indonesia mendapatkan predikat sebagai negara kaya di mata dunia, sebab alamnya bak surga dunia dengan pesona negeri yang selalu menyediakan kebutuhan masyarakat. Selain itu, Indonesia memiliki letak astronomis hingga letak geografis yang berbeda-beda dan sangat luas. Hal tersebut menyebabkan beberapa perbedaan karakteristik wilayah yang satu dengan yang lainnya, seperti jenis iklim, cuaca, flora, dan fauna, sehingga setiap daerah selalu memiliki keunggulan dan poin tambahan yang unik dan beraneka ragam. Bangsa yang diapit dua benua dan dua samudra ini memiliki julukan tersendiri. Julukan yang sering terucap adalah negeri yang tanahnya subur, ditanam tumbuhan apapun akan hidup. Juga lautan yang menyimpan bak kekayaan fauna dan floranya. Bayangkan saja segala julukan positif menjadi label untuk negara ini. Sebuah identitas yang sangat membanggakan. Faktor yang mendorong Indonesia menjadi daya tarik dunia, selain Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat beragam, tapi juga memiliki keragaman budaya serta keramahan penduduknya. Indonesia memiliki ribuan suku yang mempunyai ragam budaya yang memiliki keunikannya masing-masing. Setiap budaya mempunyai ciri khas yang membedakan dengan daerah lainnya. Budaya merupakan hasil karya dari sekelompok manusia yang sudah disepakati bersama dan menjadi suatu kebiasaan yang sudah turun-temurun mengikat di masyarakat. Budaya sudah terobjektifikasikan bentuk dan coraknya yang kemudian diinternalisasikan di setiap sendi-sendi kehidupan. Jika membahas budaya, pasti erat kaitannya dengan adat dan tradisi. Sebagai generasi muda,
haruslah berterima kasih terhadap jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Generasi muda berkewajiban untuk membela negara serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setiap warga negara, terutama generasi milenial, yang merupakan generasi penerus kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, harus disiapkan dengan baik tentang hak dan kewajibannya dalam upaya bela negara dan upaya pertahanan keamanan nasional. Memperkuat pertahanan dan bela negara adalah sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 guna menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara seutuhnya. Penanaman nilai-nilai bela negara terhadap generasi milenial sebagai generasi pewaris dan penerus kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah hal mutlak yang harus dilakukan sedini mungkin. Mengingat tantangan yang dihadapi generasi milenial sangat variatif dan kompleks. Generasi milenial harus diberi kesempatan dan kepercayaan agar mereka dapat mengembangkan seluruh potensinya untuk kemajuan bangsa dan negara sebagai implementasi dalam bela negara dalam mewujudkan pertahanan nasional. Bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan, yang dilandasi oleh kecintaan terhadap tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Bagi warga negara Indonesia, usaha pembelaan negara dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia dengan keyakinan pada Pancasila sebagai dasar negara serta berpijak pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara. Usaha bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta mempunyai kemampuan awal bela negara. Inilah wujud implementasi saya dalam melaksanakan bela negara dalam kehidupan saya sehari-hari. Pertama, pada saat sekarang ini Indonesia tengah dilanda COVID-19 yang sangat memakan banyak korban jiwa, sehingga salah satu implementasi bela negara di tengah pandemi virus corona adalah dengan cara menerapkan protokol kesehatan pada saat datang ke kantor. Sebelum memasuki pintu masuk gedung kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, biasanya saya mencuci tangan terlebih dahulu dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Hal ini sebagai wujud bela negara saya, yaitu rela berkorban dan kepedulian terhadap bangsa dan negara. Yang kedua, rutin berolahraga setiap hari untuk menjaga kesehatan dan sebagai wujud bela negara dalam rela berkorban dan kepedulian terhadap bangsa dan negara. Yang ketiga, datang ke kantor dengan tepat waktu dan pulang kerja pada saat jam kerja telah selesai. Hal ini sebagai wujud bela negara, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan kantor dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Hal ini sebagai wujud bela negara, yaitu cinta tanah air. Yang kelima, bangga menggunakan pakaian batik, baik saat di kantor maupun di acara-acara penting lainnya. Hal ini sebagai wujud bela negara, yaitu cinta tanah air. Yang keenam, berbelanja produk lokal di pasar. Yang ketujuh, membayar pajak STNK kendaraan bermotor setiap tahun. Hal ini sebagai wujud bela negara, yaitu cinta tanah air. Yang kedelapan, menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut.
Hal ini merupakan wujud bela negara, yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Kesembilan, menggunakan sosial media secara bijak dengan cara menggunakannya secara positif dan tidak mengandung unsur ujaran kebencian yang tidak mengandung hoaks maupun sara. Bela negara saya saat menjalankan tugas sebagai seorang aparatur sipil negara pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat. Pertama, melakukan validasi bantuan hukum. Yang kedua, melayani dengan ramah. Yang ketiga, menolak gratifikasi. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan kantor. Kerja belum selesai, tantangan semakin berat. Ayo kerja keras, lebih keras lagi, dan lebih keras lagi. High activity for high performance, guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia semakin pasti, profesional, akuntabel, sinergi, transparan, inovatif, maju, dan tidak mundur lagi. Inilah kegiatan bela negara saya sebagai seorang aparatur sipil negara dan juga bela negara saya dalam kehidupan saya sehari-hari. Mari kita meningkatkan kegiatan bela negara kita sebagai wujud kontribusi kita kepada bangsa, dimulai dari hal-hal kecil. Dimulai dari sekarang ya guys. Sekian video bela negara saya. Jangan lupa subscribe, share, dan komen ya guys. Terima kasih sudah menonton.